bersama kita di ibadah online Sekolah Minggu GSJA Iktus. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Luar biasa. Nah, Ci, biar semangat. Gimana kalau kita bikin adik-adik supaya bangkit berdiri? Tapi kita panggil dulu nih. Siap kau di? Aku aba-aba ya. Aba-aba, Ci. 1, 2, 3. Pasukan Kristus. Siap. Gerak. Oh yes. Yes. Kita mau bersemangat adik-adik, kembali lagi memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Betul. Oleh karena itu kita harus bersuka. Ibadah ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Kau telah menyertai kami sampai kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dan dapat menyenangkan hatimu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sambung pujian kita kali. Langsung, Ci. Tuhan itu baik. Tuhan itu yang baik. Tuhan baik.
menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan Kaudi untuk menjadikan setiap hati kita hati sebagai hamba yang rendah hati, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini Kaudi, kekayaan, terus segala sesuatu yang kita banggakan, kepintaran kita, semua itu nggak bisa kita bawa ke surga waktu kita pulang nanti adik-adik. Hanya hati sebagai hamba yang kita bawa kepada Tuhan. Ya semuanya kita duduk yang manis ya. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Kita buka hati kita dan kita mau sambut firman Tuhan. Kami Tuhan, segenap anak-anak sekolah minggu datang menghampiri Tuhan hadirat-Mu.
Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Kau berkati terutama anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih kecil Tuhan. Ajar mereka untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang selalu rindu akan firman Tuhan. Selalu rindu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang mencerminkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Selamat ketemu lagi sama Kongkong ya teman-teman semua. Ya, selamat bertemu lagi Opa dan Kongkong. Opa juga mau kasih salam buat anak-anak sekolah ya. Iya, Opa, hari ini Opa mau cerita apa? Ya, satu ayat emas yang harus dihafal sama kalian semua. Cerita tentang bahwa kita nggak boleh khawatir. Aku suka khawatir Opa. Kadang-kadang aku kalau pisangku terlambat, aku jadi khawatir. Iya, Kongkong ini selalu pikirannya makanan. Apalagi Opa dong. Kita kan harus makan. Sekarang ini susah sekali cari makanan Opa. Ya, banyak anak-anak yang hari-hari ini menjadi sangat-sangat tertekan. Tinggal di rumah. Ya, tidak bisa kemana-mana. Ya, ada sebagian lagi yang takut nggak bisa makan. Karena ada orang tuanya yang tidak bekerja ya Opa. Betul, ada orang tua yang sekarang juga di rumah. Kalau di rumah semua, biasanya rumahnya jadi kacau Opa ya. Ya, tetapi perhatikan baik-baik. Hari ini Opa mau cerita tentang bagaimana satu keluarga itu sedang menghadapi kesulitan. Ayat emasnya dulu. Oke Opa, aku yang sebutin ya Opa ya. Anak-anak ikutin ya. Filipi 4 ayat 6. Ayo ikut. Janganlah khawatir tentang apapun, tapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Nah, itu ayat emasnya. Itu ayat hafalannya. Kalau kalian sedang dalam keadaan khawatir, sedang takut, sebutkan ayat ini. Sebutkan aja Opa ya. Ya, disebutkan saja sudah memiliki kuasa. Ya, apalagi kita mengimaninya. Iya betul ya. Kita nggak boleh khawatir Opa ya. Pasti Tuhan pelihara kita. Ya, jangan khawatir tentang apapun. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita harus berdoa dan memintanya kepada Allah Opa ya. Betul, itu yang penting. Berdoa dan meminta segala sesuatu sampaikan kepada Allah. Berdoa itu menyampaikannya kepada Allah ya sambil mengucap syukur. Betul, ya. Ada sebuah kisah di dalam kitab Kejadian. Nah, anak-anak ingat ya, satu ketika ada satu keluarga. Pagi-pagi ada 2 malaikat datang ke rumahnya. Siapa itu Opa? Ya, itu malaikat yang diutus Allah untuk memberitahu kepada Lot. Ada keluarganya Opa ya? Ya, ada istrinya dan ada 2 anak perempuannya. Kenapa itu Opa? Ya, waktu itu 2 malaikat Tuhan disuruh memberitahu Lot harus segera keluar dari Sodom dan Gomora. Dia harus lari ya Opa? Benar. Kalau kalian baca dalam Alkitab, 2 malaikat itu berkata, "Hayo Lot, ajak istrimu, ajak anakmu, lari secepatnya. Kamu harus pergi ke sebuah bukit." Mereka pasti bingung ya. Betul. Kalau kita baca dalam Alkitab, Lot saja bingung. Lot bingung.
Karena waktu itu Lot sedang dalam situasi kehidupannya sedang makmur. Dia sudah punya pekerjaan yang baik, harta bendanya banyak. Aku ingat tentang istri Lot, Opa. Nah, istri Lot bukan hanya bingung, dia betul-betul sangat ketakutan. Kenapa? Karena dia banyak yang dia inginkan. Sedangkan anaknya bagaimana? Ya, anaknya 2 perempuan. Itu juga kebingungan. Kenapa? Karena mereka harus cepat lari, cepat pergi. Lalu bagaimana, Opa? Ceritanya itu, Opa. Nah, 2 malaikat tadi berkata, dia harus segera lari. Tidak boleh Menoleh ke belakang, Opa ya. betul. Mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Artinya apa? Mereka harus taat, mereka harus dengar-dengaran, mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Ini suatu situasi yang sulit, Opa ya. Pasti ini sulit sekali. Hartanya harus ditinggalkan, semua pekerjaannya harus ditinggalkan. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kalau mereka kembali. Itu yang bikin Lot jadi bingung, Opa ya. Ya, Lot bingung. Ya, istri Lot malah lebih bingung lagi. Ya, dia begitu ketakutan, takut nanti tidak punya makanan, takut nanti punya masalah. Lalu bagaimana, Opa? Iya. Kalau kita baca dalam Alkitab, 2 malaikat itu akhirnya sempat menarik Lot, istri Lot, dan 2 anaknya. Mereka ingin agar Lot selamat ya, Opa. Benar. Tuhan mengasihi Lot dan keluarganya. Tetapi Tuhan sudah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Lot ada di Sodom dan Gomora. Karena Sodom mau dihukum dengan air bah, Opa ya. Salah, bukan air bah. Kalau air bah itu Nabi Nuh. Iya ya, Opa ya. Itu Allah mau bakar ya, Opa. Benar. Iya. Jadi selama Lot dan istrinya dan 2 anaknya belum pergi dari Sodom, Allah tidak bisa membakar Sodom dan Gomora. Allah sangat mengasihi Lot ya, Opa. Benar. Betapa Allah kita adalah Allah yang mau menyelamatkan kalau kita percaya kepadanya. Anak-anak semua perhatikan baik-baik. Allah tidak akan mencelakai kita. Walaupun hari ini Ada COVID ya, Opa. ya, ada COVID, tapi Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita. Dia akan memproteksi kita, Opa ya. Ya, Dia akan jaga kita. Tetapi Jangan seperti istri Lot ya. Saking khawatirnya, dia jadi tidak percaya kepada Tuhan gitu, Opa. benar, jangan sama seperti istri Lot. Opa, katanya dia jadi tiang garam. Benar, Opa sempat ada di Israel sana melihat patung yang katanya itu istri Lot. Serem sekali, Opa ya. Ya, ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Anak-anak semua perhatikan. Mari kita percaya kalau Tuhan suruh kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada perintah dari Tuhan. Harus taat ya, Opa. Jangan khawatir. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan selamat, Opa. Benar, Dia akan menyelamatkan kita. Ingat baik-baik, jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot. Lot, 2 anaknya selamat. Kita semua juga akan selamat kalau kita taat dan dengar-dengaran. Jangan lupa ayat emas kita. Jangan khawatir apapun. Hari ini mungkin ada yang mulai bosan tinggal di rumah. Ada yang menjadi begitu khawatir, ya begitu takut. Hari ke hari menjadi membosankan. Ya, ingat baik-baik. Kita harus berdoa, Opa ya. Sebutkan saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan, Opa ya. Benar. Mari kita sebutkan kepada Tuhan. Kalau ada permohonan, katakan kepada Tuhan. Ya, di dalam doa kita. Aku setiap pagi berdoa, Opa, supaya Tuhan melindungi aku. Ya, itu yang paling baik. Dan satu lagi, selain berdoa, belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita ya, Opa ya. Benar.
Mari kita percayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Kalau zaman dulu, dua malaikat itu bawa firman Tuhan kepada Lot untuk mengajak dia keluar. Kalau kita sekarang kita belajar dari firman Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan harus kita taati. Iya, begitu ya Opa ya. Anak-anak semua jangan lupa ya, jangan menjadi khawatir apapun yang terjadi. Sebutkan saja kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukurlah. Nah, anak-anak semua, renungan firman Tuhan kali ini biarlah akan kita tanam dalam hati kita. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah, kalau kita hidup berdekatan dengan Tuhan, walaupun ada corona, kita tetap selalu aman. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi corona ini. Mungkin semakin lama kita menjadi semakin tidak menyenangkan, kita berada dalam tekanan. Tuhan akan berkati kita sekalian. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tak, 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 tak. Nek, nenek, nenek, bukain pintu. Maaf, Nenek tidak menerima sumbangan. Ya Ilona, ini cucunya, ini cucunya. Nek, ada di mana? Jangan ngaku-ngaku, cucu Nenek jauh di kampung. Ini Cipluk, yang paling cantik jelita datang. Coba sebutin ciri-cirinya. Rambutnya berantakan, hatinya enggak. Salah. Nenek, aku perlu ke dirimu. Cepat keluar. Nenek. Apaan sih? Apaan sih? Nenek parah. Emang gak kangen apa? Baru seminggu gak ketemu Nenek. Nenek kenapa sih gak pernah pulang-pulang ke rumah aku? Nenek gak pulang, bebek. Nenek gak pulang-pulang. Nenek, ini beneran. Emang kenapa, Pluk? Ya, aku khawatir duit jajanku makin menipis, Nek. Allah. Kirain kangen sama Nenek. Ya kangen, Nenek pulang yuk. Ternyata kangen sama uang jajan Nenek. Plusnya, Nek pulang yuk, Nek. Aku gak ada temen. Aku khawatir, aku kesepian. Terus habis gitu aku gak ada temen. Aku gak ada yang nyuapin makan. Aku gak ada yang masakin ayam goreng. Kan ada ibu. Beda, enak Nenek masakannya. Shh, bilang-bilang ibu ya. Walah, ini kangen sama Nenek apa kangen sama masakan Nenek? Ya kangennya sama duitnya, Nek, sebenarnya. Walah, ini memang cucu gak ada akhlak ya. Nenek mah. Nek, ayo kita pulang, Nek, pulang. Nenek tuh gak nanya sih aku kesini sama siapa. Emang kesini sama siapa? Ya sama supir Grab. Aduh, itu supir Grab udah dibayar belum? Udah, kakak Ijen yang bayarin. Aduh, ini anak beneran ya, berani-beraninya. Ya abis Nenek gak pulang-pulang sih. Baru seminggu. Aduh udah stop, jangan nyanyi. Nek, ayo angkut semua barang-barang kita pulang, ayo. Gak mau, Nah, kenapa Nenek yang gak mau? gak mau. Gimana uang jajan aku? Aku khawatir, Nek. Gimana sih ini cucu? Masa jemput Nenek cuma gara-gara uang jajan? Ya enggak, aku kangen sama Nenek. Kan kalau ada Nenek, hidupku bahagia, Nek. Terus kita pulang naik apa? Naik Grab lagi, nanti suruh bapak yang bayar di rumah. Bapak ada? Nggak tahu. Tadi pas di rumah cuma ada kakak Incen. Waduh, nanti rumahnya digotong semut loh. Ya enggak lah, Nek. Ayo cepet, Nek, kita beres-beres, Nek. Ayo. Tunggu ya, tunggu Nenek ngondek dulu. Nah, Nenek mah ikut. Nek, tunggu. Nggak ada makanan apa nih? Nggak ada. Aduh. Adanya kerjaan tuh di belakang. Bener-bener si Nenek. Jangan lama-lama, Nek. Nek, jangan lama-lama. Permisi, Nah, kayak suara bapak itu. permisi Nenek. Nah, Nenek. Apa sih? Dari tadi teriak-teriak terus. Itu ada suara bapak. Nenek kan lagi ngondek. Permisi. Halo? Pak,
sini, Pak. Aduh, Bapak juga sampai khawatir ini gara-gara Cipluk. Bapak diteleponin Kancen tuh katanya Cipluk pergi ke rumah nenek sendirian. Sama supir Grab, Pak. Iya, aduh sama supir Grab juga. Oh, itu Pak supir Aduh, bentar. Bapak Di lepas masker dulu. Nyebrang lautan. Aku kangen. Nenek, orang rumahnya di mana? Emang di lautan. Kok bisa seberani itu sih Cipluk? Aku rindu nenek. Rindu nenek apa rindu sesuatu? Aku rindu nenek beserta duitnya ya, Nek. Kalau nggak ada nenek, aku kurang duit jajan, Pak. Makanya aku kesini. Yang nempel di badan nenek itu yang dirinduin. Iya. Saya nih. Coba kasih tahu Pak. Parah bener. Kan tadi diajarin jangan kamu khawatir sama opa, sama kongkong tadi. Ini bagaimana Cipluk? Aku cuman khawatir sedikit, Pak. Dengar nggak? Dengar, Nek, dengar. Sedikit doang. Dengar, Nek, dengar. Waduh, ini uang jajannya pergi 1 minggu. Nah itu dia, aku nggak ada temen, Nek. Pak di rumah nih, kok nggak ada nenek. Ayo, Nek, cepet-cepet kita pulang. Sebenarnya Nek. kan tiap hari dapat uang jajan juga, cuma nggak berani ke warung Iya. karena ada nenek. Aku pulangnya sama nenek aja ya, Bapak sendirian aja ya. Ya, ini sampai dijemputin nanti bareng aja. Ngapain lagi sendiri-sendiri misah begitu? Nenek masih mau beres-beres ya, Nek ya? Nenek lagi konde. Kondenya belum diikat ya, Nek? Pokoknya hari ini nenek harus ikut pulang, titik. Tuh, dengerin kata cucu, Nek. Oh, emang ini yang khawatir cucu apa Bapak? Ya cucu lah, masa Bapak cucu yang membutuhkan nenek nih. Enggak, emang kalau Cipluk kalau ada nenek dia berani jajan. Kalau enggak berani. Makanya uang jajannya jadi percuma. Kalau ada nenek jadi kepake begitu. Dengar dong tadi khotbahnya apa tuh, Bu? Iya. Emang nenek dengar khotbahnya Opa Andreas? Dengar lah. Itu kan buat anak sekolah minggu, Nek. Ya firman Tuhan mau buat siapa aja ya, Pak? Iya, semuanya boleh denger kok. Ibu-ibunya, mamahnya juga pada denger anak-anak sekolah minggu. Ya kan, Kirain ya? buat anak sekolah minggu aja, Pak. Nenek emang nggak perlu. Semua ibu-ibunya deh coba tanya. Bener gak adik-adik di rumah? Papa mamanya dengerin firman Tuhan juga kan? Oh bagus. Kayak mereka sama kayak Cipluk. Nenek juga suka dengerin firman Ya Tuhan. udah, oke. Berarti kan nenek denger kan? Aku nggak boleh khawatir. Nah, salah satu cara aku nggak khawatir kalau nenek pulang ke rumah. Ayo, Nek, sekarang Tetep aja. siap-siap. Kemon. Oke nenek, ikut aja ya. Nanti diantar lagi kalau nenek udah bosan. Demi cucu. Nah, adik-adik di rumah juga ya jangan khawatir selama masa pandemi ini kita keluarga Cemani akan tetap hadir setiap minggu untuk kalian ya. Supaya mereka juga nggak khawatir ibadahnya bagaimana, mau sukacita tepuk tangan nyanyi-nyanyi. Bagaimana kalau tidak ada ibadah sekolah minggu? Ayo, Nek, mana kopernya? Aku bawain. Yuk kita Tapi bawa jangan nenek lupa, pulang Nek, lagi. ada ongkos angkatnya. Tetap duit terus. Kemon, Nek. Oke. Sebelum kita kembali ke rumah, kita pamit dulu sama adik-adik ya. Iya. Oke, tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi.